dengan Jawa Timur ini. Terima kasih. Saya terima kasih sudah diberi kesempatan dan saya ingin memulai agak tajam aja Pak. Luar biasa yang tajam ya. Karena saya sudah pensiun jadi kan sudah nekat. Pertama begini, saya ingin mengatakan potensi kaum muda ini luar biasa. Saya kira 5-10 tahun ke depan puncak bonus demografi 60-70% usia produktif dan itu menguasai tidak hanya di kehidupan tapi juga di politik. Tapi persoalannya yang saya ingin memulai itu pertama adalah mari kita lihat realita yang sekarang. Ya. Memang banyak yang berhasil, tapi banyak kaum muda juga yang belum berhasil. Dan bahkan sekarang di beberapa negara, even di Cina, itu mereka terkena satu mengalami fenomena namanya lying flat. Ya lying flat. Jadi sedikit, Bos. Ya artinya aku kerja seadanya, nggak bisa karena memang lapangan pekerjaan juga sulit kan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua di realita kita yang kita harus jujur mengakui. Saya kira ini teman-teman PDIP juga bilang aja jujur karena ini menyangkut soal prinsip PDIP yang ekonomi kerakyatan. Menurut Oxfam, Gubernur BI dan Credit Suisse, mereka sepakat bahwa 1% populasi terkaya, 1% populasi terkaya menguasai hampir 40-50% kekayaan nasional. 1-10%, 65-75%. Ini kenyataan, gitu. Ini kenyataan. Artinya kemudian yang 90% ini adalah mereka yang harus berjuang untuk memanfaatkan sumber daya kekayaan nasional yang tinggal 25%. Kalau sistemnya seperti ini kan gitu. Nah kemudian yang berikutnya lagi, ekonomi kita ngomong UMKM, saya nggak setuju M-nya, saya setuju usaha mikro kecilnya. Karena usaha mikro kecil itu sudah 85% unit ekonomi. Dan untuk diketahui bahwa usaha mikro itu omsetnya adalah di bawah 300 juta rupiah per tahun. Mikro. Jadi artinya per hari itu mereka kalau bisa untung dapat 100.000 rupiah atau 1 juta itu lumayan. Enggak bisa, berarti sebagian besar masih di bawah 1 juta. Itu namanya ultra mikro. Tapi itu menguasai hampir 90% semua unit yang namanya. Ya kalau menengah besar itu kan sudah omsetnya udah miliar ya, sudah miliar apalagi besar. Nah mereka sekarang yang ultra mikro itu yang mewarnai tenaga kerja kita. Dan itu mohon maaf, keleleran di pinggir jalan. Keleleran. Sebagai informal. Pertanyaan saya, apakah Pemda juga, kalau Pemda itu punya namanya RTLHAR, ruang terbuka hijau gitu. Ruang terbuka untuk orang kecil di mana gitu. Itu pun kalau untung masih dikasih, kalau nggak untung kan digusur. Karena mereka ingin dekat pedestrian. Itu satu. Jadi realita ekonomi seperti itu. Yang berikutnya lagi adalah kenapa ini nggak berubah? Karena politik kita, karena ini ekonomi politik atau pemerintah. Politik kita itu boomer mindset. Sekarang yang kita hadapi adalah generasi Gen Z gitu. Tapi politik yang menjadi sumber policy ini boomer. Oke ya. Nah, kalau begitu terus gimana dong? Padahal kita ke depan yang namanya kelompok muda ini akan menjadi pelaku ekonomi, pelaku kekuasaan dan sebagainya. Maka saya ingin mengatakan bahwa perjuangan kita yang saya harapkan ini dibantu oleh teman-teman PDI yang sangat pro ekonomi kerakyatan. Yang pertama berdikari di ekonomi. Dan itu menggunakan tenaga-tenaga muda ini, berdikari. Kenapa ini penting? Saya tadi tanya Mas waktu diskusi tadi ya, saya bilang modalnya dari mana Mas? Enggak, modal sendiri. Enggak, pinjam kredit? Enggak Pak. Ya susah pinjam kredit kolateral. Bagaimana kaum muda dengan profesionalisme dan keahlian dan semangat gitu ya, tidak pernah dihargai sebagai kolateral.
talenta, berarti artinya sistem perbankan kita itu mestinya nggak boleh kolateral doang. Kalau ngomong sama OJK ya nggak bisa dong, harus ada kolateral dan harus ada jaminan risiko. Itu ya. Jaminan kan begitu. Tapi sebetulnya kan bisa Pak, yang namanya pemerintah APBD, kolaborasi dengan bank, kolaborasi dengan CSR yang tertarik, itu menjadi investment bersama untuk membantu kaum muda. Sebagai contoh dulu UMKM, KUR Jawa Timur, cuma 3% sebelum ada KUR-KUR yang sekarang. Kenapa mampu memberikan KUR 3% cuma? Bahkan kadang-kadang tanpa jaminan. Karena APBD memberikan uang kepada bank UMKM. Mestinya depositonya kan 6%. Enggak, kamu 2% aja. Tapi kasihkan KUR 3% loh ya. Gitu. Kamu untung 1% aja. Bisa. Ini kan persoalan risk yang bisa dikontrol. Ya, itu jadi berdikari ekonomi. Yang kedua saya pikir inilah, suara muda ini memang harus intensif, interaktif dengan para wakil kita politisi. Jadi artinya ada platform kayak hearing gitu ya, yang terbuka. Jadi teman-teman muda itu dengan platform media sosial itu bisa, aku pengen gini, harusnya begini, dengerin. Bukan hearing itu harus RDP yang formal, ini dibuka. Kalau bisa interaktif, dan itu akan banyak yang ditarik. Kalau saya berpikir, kalau PDIP membuka platform dialog, dengerin gitu. Kalau nggak bisa jawab, bilang aja nggak bisa jawab, tulus kan begitu. Kalau bisa jawab, atau jawab, oke, ini penting, saya akan cari solusinya. Follow up. Jadi platform demokrasi itu menjadi penting. Kemudian yang berikutnya lagi nih, ya, ini mungkin nanti saya dibantu Mbah Jiwo. Saya berpikir bahwa kita di bidang produksi ya, kita memang teknologi masih kemarin di dalam YouTube itu disampaikan bahwa produksi meningkat tapi kesehatan petani tetap aja kan gitu. What's wrong kan begitu. Ini menjadi penting. Ada yang salah gitu. Jadi kalau kita mengejar dari teknologi mungkin kita agak terlambat, tapi kita punya satu kesempatan emas buat kaum muda untuk membangun bangsa ini. Dan menurut saya yang baca-baca itu ada sekitar potensi untuk Jawa Timur saja 800 triliun dari pengolahan atau engineering dari medsos itu. Jadi begini, dan itu soal cultural technology business. Waktu saya dulu pernah bertugas di Korea, K-pop sedang mau masuk. Mereka mengembangkan K-pop untuk diikuti dengan menjadi branding untuk produk-produk Korea. Di Jepang dikasih jalan namanya Harajuku. Tapi saya berpikir, dan mereka memasukkannya itu dari budaya, dari culture. Saya berpikir bahwa setiap kabupaten atau setiap desa itu bisa membuat Harajukunya sendiri. Setiap tradisi budaya itu bisa membuat K-pop-nya sendiri untuk dijadikan. Dan itu mahal. Pak Hadi, kalau kemudian untuk usaha itu, anak muda baru lulus kan tidak ada modal. Ya. Sementara bank tidak mau meminjamkan. Ya. Makanya saya berpikir, saya berdiri di sini, saya ingin mengajukan, kalau boleh kita berdialog, ada namanya smart funding. Saya ini kan awalnya kayak Pak Purbaya, insinyur tapi juga belajar ekonomi. Ya, ini persoalannya, masalahnya DP. Jadi pikiranku ini pikiran rekayasa, harus bisa diinjil. Kan soal bank itu soal kepercayaan. Saya masih ingat waktu kuliah dulu, ijazah saya asli. Kok tanya saya? Maksud saya itu ditahan untuk jaminan saya dapat uang 10 juta. Ya. Ini kan bisa dilakukan. Bisa. Tapi begini Pak, artinya begini, saya akan tanya ya, apa sih bedanya bank umum seperti BCA, Mandiri, dengan bank pembangunan daerah itu apa sih bedanya? Ngapain dikasih nama pembangunan kalau dia tidak membangun? Ya, kalau dia tidak punya inisiatif untuk ini, harus bisa Pak. Yang tadi saya katakan, Bank UMKM, uangnya Pemda ini dicopot, waktu itu saya ketua Bapeda dengan Pak Karwo Pak. Kasih aja Pak situ, depositokan.
Tapi kita minta cuma 2%, 1-2%, giro. Tapi mereka suruh jalanin uang itu dengan cuma 3% per tahun. OJK-nya nggak bisa ngomong, ya oke lah, aman aja. Tapi kalau yang tadi ini, saya pikir ini, orang pinter, AI pinter bikin dan sebagainya, nggak ada modal, dan nggak ada support dari government, susah. Maka Bang Tani itu ada ya, Bang Tani. Ya tapi konvensional tetap. Saya juga mengatakan bahwa sebetulnya ada potensi budaya yang dengan AI, dengan semua kekinian kita itu bisa dijual. Dan itu akan mendatangkan wisatawan juga karena mereka ingin pengalaman kan, experience kan, bukan hanya lihat secara virtual. Dan saya pikir yang berikutnya yang terakhir Mas. Lalu apa yang harus kita lakukan? Saya mempunyai impian ya, bahwa pemerintah atau dalam hal ini PDIP lah yang menjadi partai besar yang memberikan inisiatif dengan judul ekonomi kerakyatan, tapi tidak usah diomongkan ekonomi kerakyatannya, bikin hub, digital hub support, menjadi center of excellence di tiap kabupaten. Bikin Pak, kalau nggak bisa rekrut teman-teman muda yang bagus, yang punya idea, semuanya dikembangkan out of the box. Jangan berkata lagi bahwa wah nggak bisa, peraturannya nggak boleh. Peraturan bisa dibuat, bisa digarap. Kalau saya pikirannya gitu. Makanya waktu saya di sana dulu, di pemerintahan, kalau ketemu Dewan, Pak saya punya gini, tunggu, saya pikirkan dulu, cari jalan keluarnya. Karena saya tahu bahwa aspirasi itu adalah valuable, aturan nggak mendukung, tugas kita sebagai birokrat adalah mencari celah-celah untuk bisa. Namanya enabling. Jadi kaum muda yang kuat ini tidak mungkin bisa bergerak kalau sistemnya nggak enabling dan mikro di dalamnya ini nggak diberikan fasilitasi untuk itu. Oke. Itu Mas. Thank you Pak, tepuk tangan buat Pak Adi Pras. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.